Tulisan yang mereka semprotkan ya dengan menggunakan pilok adalah atau bunuh orang-orang kaya. Kemudian sudah krisis, saatnya membakar. Mau mati konyol atau melawan. Jadi mereka selama ini memang kelompok ini tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, memanfaatkan situasi yang saat ini di mana masyarakat sedang resah, mereka manfaatkan untuk melakukan lebih resah lagi, membuat masyarakat menjadi lebih resah, dan juga ini merupakan suatu ajakan kepada masyarakat untuk melakukan keonaran itu yang ancaman hukumannya 10 tahun. Rupiah itu bergerak stabil, bahkan menguat. Keyakinan Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah ke depan akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 di akhir tahun. Penguatan rupiah pada hari ini sampai ke level 15.800 dari level tertinggi hampir 17.000 ini menunjukkan bahwa pelaku pasar global sedikit mulai tenang dan mulai pulih dari kekhawatiran yang berlebihan akibat dari kekhawatiran terhadap penyebaran COVID ataupun coronavirus ini. Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large. Kita juga harus menghitung dampak ekonomi, karena bisa saja. Tetapi dari sudut pemerintah sendiri yaitu tadi mengaktifkan TNI dan Polri untuk membubarkan pertemuan-pertemuan. Kita sudah mengumumkan TNI dan Polri akan membubarkan kerumunan-kerumunan. Krisis keuangan akibat corona bisa jauh lebih serius dari krisis keuangan tahun 98 maupun tahun 2008. Saran saya kepada Bapak Jokowi agar segera mengeluarkan Perpu, Salah satu usulan Hotman Paris adalah agar Bapak Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk sementara. Politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei, kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni, kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali, dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni, menjatuhkan pemerintahan. Hanya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Suan sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Dia sudah menetapkan status darurat nasional. Menurut saya, Indonesia sudah harus menetapkan status darurat nasional dan mungkin lockdown. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video
Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Terkait hasil pengungkapan kasus ajakan provokatif untuk membuat onar, membakar dan menjarah. TKP itu di 4 lokasi di Pasar Anyar, Jalan Kiasnawi, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang Kota, yang dilakukan oleh saudara Rizky ya, dan kawan-kawannya, 3 orang. Mereka ini dari kelompok anarko, ya, dari kelompok anarko. Jadi mereka ditangkap ini mendasari aktivitas mereka ataupun kegiatan mereka, yaitu melakukan upaya vandalisme ya, vandalisme di wilayah Tangerang Kota tersebut, dengan mereka melakukan penyemprotan di beberapa lokasi tadi. Adapun tulisan yang mereka semprotkan ya dengan menggunakan pilok adalah atau bunuh orang-orang kaya. Kemudian sudah krisis, saatnya membakar. Mau mati konyol atau melawan. Jadi ini beberapa tulisan yang mereka buat di 4 TKP tersebut. Jadi kelompok ini tadi saya sampaikan merupakan kelompok daripada anarko yang selama ini memang juga sudah cukup dikenal, dan juga beredar kelompok ini di beberapa lokasi, di beberapa wilayah ya. Dalam hal ini Jakarta, Bandung, kemudian juga dikenal di beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Nah, berdasarkan apa yang mereka lakukan, nah kemudian anggota Polres dari Reskrim Polres Tangerang Kota melakukan, saya ulangi, dari anggota Reserse Tangerang Kota bersama-sama dengan anggota Krimum Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan ditangkap saat itu, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April ya, di lokasi di sebuah kafe, yaitu di Kafe Egaliter, masih di wilayah Kota Tangerang ya. Dan dari hasil pemeriksaan ya terhadap para pelaku ini di Polres Tangerang Kota, bahwa modus ataupun motif mereka melakukan vandalisme ini. Jadi mereka selama ini memang kelompok ini tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Mereka tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan memang berupaya untuk dan memanfaatkan situasi yang saat ini di mana masyarakat sedang resah. Mereka manfaatkan untuk melakukan lebih resah lagi, membuat masyarakat menjadi lebih resah, dan juga ini merupakan suatu ajakan kepada masyarakat untuk melakukan keonaran itu. Kemudian dari hasil pengembangan tadi 3 orang ditangkap, kemudian dikembangkan, akhirnya
tangkap lagi, yaitu pada hari Sabtu ya, Sabtu malam ya, 2 orang, yaitu di wilayah Bekasi, dan 1 orang lagi di wilayah Tiga Raksa, Tangerang. Tiga Raksa, Tangerang. Dari kedua orang ini juga memang mempunyai peran selama ini di kelompok tersebut. Yang pertama saudara RH, ya, sementara kami inisial. RH ini memang mereka membuat grup WA dan Telegram untuk kelompok anarko tersebut. Kemudian dari saudara Rizky Julian, RJ ya, RJ, dia juga mempunyai nama Telegram Riot John, dan ini merupakan admin dari grup Telegram ya. Jadi Rizky Julian merupakan admin dari kelompok tersebut juga. Peranan yang bersangkutan adalah membuat grup PA dan Telegram dengan menjadi admin simpatisan kelompok anarko yang, nah kemudian mereka ini yang menulis ya, menulis apa, karena memang di situ dia buat tulisan, kemudian juga tulisan tadi, yaitu sudah krisis saatnya membakar. Jadi kedua orang ini merupakan, bisa dikatakan merupakan adminnya, dan memang untuk kelompok anarko ini mereka tidak menunjuk pimpinan, tetapi biasanya admin ini yang mengendalikan, kelompok admin ini yang mengendalikan. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa dari hasil kita untuk membuka handphone ya, dalam arti dari hasil selebet handphone ini didapatkan bahwa mereka juga akan merencanakan aksi dari kelompok ini, yaitu mereka merencanakan bahwa pada tanggal 18 April 2020 mereka akan melakukan aksi vandalisme secara bersama-sama di beberapa kota besar di Pulau Jawa ini. Yang tujuannya ya memang dalam situasi yang adanya suatu keresahan, mereka akan, situasi ini dimanfaatkan mereka untuk mengajak masyarakat untuk melakukan keonaran, yaitu tadi saya sampaikan dalam ajakannya membakar, kemudian juga menjarah. Inilah kelompok ini. Jadi mereka memang sudah merencanakan upaya pada tanggal 18, dan ini tentunya sangat membahayakan, dan ya kita tentu dalam ini mensyukuri bahwa kelompok ini bisa diungkap sehingga mereka tidak, rencana tersebut bisa terungkap. Kemudian kalau kita melihat dari awal mula kejadian ataupun kronologis dari kasus ini, bahwa di kelompok ini ya, khususnya yang 3 orang tadi saya sebutkan, ini mereka berkumpul di KP Egaliter dan berencana memang melakukan upaya pencoretan dengan tulisan tadi yang saya sampaikan, yaitu sudah krisis saatnya membakar. Selanjutnya satu pelaku ini pergi dengan sepeda motor untuk mencetak tulisan tersebut, dan selanjutnya membeli pilok
dengan merek Diton. Nah, setelah dia mendapatkan vlog, kemudian mereka bersama-sama dari TKP 1 yang tadi saya sampaikan ada 4 TKP, dari TKP 1 kemudian ke TKP 2, ke TKP 3 dan ke TKP 4. Dan mereka melakukan pemilokan di lokasi-lokasi tersebut. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk ancaman pidana, ya, ancaman pidana yang bisa dapat diterapkan kepada mereka adalah pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946, yaitu tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 160 KUHP, ya, yaitu membuat onar dengan membuat berita bohong yang ancaman hukumannya 10 tahun. Saya ulangi, ancaman hukumannya 10 tahun. Hadirnya virus corona yang melanda seantero jagat raya telah membuat kekacauan di seluruh negara. Setidaknya virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Tak hanya telah merenggut ribuan nyawa, virus yang telah menjadi pandemi dunia ini juga telah menggerogoti perekonomian di negara yang disinggahinya, termasuk Indonesia. Di tengah berbagai permasalahan dalam menanggulangi wabah tersebut, Indonesia ternyata mendapat pujian dari luar negeri. Pujian ini datang dari lembaga kreditur utama dunia, International Monetary Fund atau IMF. Dalam hal ini, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva telah mengapresiasi langkah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi wabah COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Kristalina dalam taklimat media yang diadakan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kepada pers di Jenewa, Swiss. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan jika ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. And what is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large, and they're well targeted to support the economy to go through this very difficult time. Kemudian secara khusus, IMF juga memuji koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik. What we see Indonesia doing very well is to have a coordinated response between the Ministry of Finance and the Central Bank. So measures that are taken are impactful, they're strong and impactful. What is very impressive is to see how much attention Indonesia is paying exactly on this issue of protecting firms, especially SMEs, in this period that would allow then, when the recovery comes, for the country to step up. It's a very well thought through targeted fiscal measure. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa lembaga keuangan di dunia seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan The Economist Intelligence Unit memprediksi bahwa hanya ada 3 negara di kelompok G20 yang mampu bertahan ekonominya di tengah pandemi virus corona. Hal itu disampaikannya saat rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Adapun ketiga negara yang dimaksud itu adalah Indonesia, Cina, serta India. Untuk Indonesia, Bank Dunia memperkirakan ekonominya akan mampu tumbuh sebesar 2,1% pada 2020. Meski demikian, mereka tak memungkiri pertumbuhan Indonesia punya potensi minus hingga 3,5% akibat virus corona. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Ini disebabkan eskalasi penyebaran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah membuat skenario pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 2,3%. Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan stimulus pertama terkait pariwisata dan stimulus kedua untuk menjaga daya beli masyarakat serta kemudahan ekspor-impor. Sedangkan untuk stimulus ketiga, pemerintah menambah anggaran belanja dan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 yang mencapai 405,1 triliun rupiah.
pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Jatuhnya pemerintahan di Indonesia itu selalu adalah kombinasi antara ekonomi dan gejolak sosial dan dibungkus secara politik. Itu yang terjadi terus tuh. Jadi ekonomi, gejolak sosial dan dibungkus secara politik. Tidak pernah politik menjatuhkan ekonomi pemerintahan, selalu kombinasi. Coba kita lihat sekarang APBN sudah defisit besar sekali, bayar utang besar sekali. Kemudian bulan April Mei itu adalah seluruh istilah saya seluruh keuangan formal itu tersedot untuk menyelesaikan laporan keuangannya, neracanya. Kemudian di saat ini sekarang, saya kasih contoh sekarang, panen tidak terjadi bulan April dan itu masyarakat tidak ada uang sama sekali, dan di sana semua puncak terjadinya kekurangan dompet rakyat, dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan, dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali, dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Nah, kohesivitas sosial juga puncak-puncaknya terjadi di bulan itu. Kenapa? Mudah-mudahan pernyataan-pernyataan menteri yang selalu menginikan bahwa umat Islam ini adalah salah satu potensi yang harus diawasi itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi maka itu akan mempercepat terjadinya konvergensi persoalan politik, ekonomi dan sosial yang bisa menjatuhkan pemerintahan. Jadi bukan menjatuhkan, dia tidak bisa lagi mengendalikan ekonomi, sosial dan politik. Itu yang dan kita tahu politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto yang sangat kuat. Karena asing juga tidak terlalu percaya apa yang diucapkan, karena beliau ini sering sekali berjanji A dan yang ternyata kejadian B. Jadi kita kasih contoh para kepala negara yang datang ke Indonesia kan selalu menjanjikan investasi ke Indonesia kan. Contoh aja lah, Arab Saudi dulu waktu ketemu pertama akan berjanji membangun kilang, tapi ternyata dibelokkan ke Rusia sehingga Raja Arab Saudi kecewa, sehingga apa yang dilakukan adalah malah membangun kilang di Malaysia. Jadi kepercayaan internasional kepada kepemimpinan kita udah rendah sekali. Saya pikir kasus corona terlihat sama sekali bahwa hampir seluruh pimpinan dunia tidak percaya pernyataan pemerintah. Jadi yang masalah sekarang adalah bukan lagi orang Indonesia yang tidak percaya kepada kepemimpinan presiden sekarang, tapi dunia juga sudah tidak percaya. Sebetulnya pandemik ini terjadi nyaris setiap 100 tahun. Tahun 1720 itu ada plague. Tahun 1800 ada kolera dari India, dan karena ada ledakan Gunung Tambora akhirnya meluas ke seluruh kawasan Asia. Tahun 1920 itu Spanish flu. Tahun 2020 corona. Jadi memang ajaib, setiap 100 tahun pengalaman kita Indonesia respons. Saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Mungkin karena sungkan sama Tiongkok, ya kan, karena itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, banyak pejabat takut nyinggung Tiongkok, pada dasarnya sungkan. Padahal waktu yang 2,5 bulan itu sangat kritikal. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk monitoring, screening, dan testing, dan public education. Testingnya aja nggak punya atau kurang. Yang kedua, subsidi airline. Padahal negara-negara lain menutup, kita malah mau meningkatkan.
Yang ketiga, masih aja ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Ya, saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain aja, bukan oleh saya. Itu teman saya dan udah kaya lah, berhenti sebentar kayak buat kepentingan nasional. Ya, koleganya juga mesti berani ingatkan. Kalau kita lihat negara lain yang dianggap paling sukses merespons terhadap corona ini adalah Korea Selatan. Dia tidak melakukan lockdown, tetapi kenapa Korea bisa cepat itu? Satu, mereka belajar dari pengalaman SARS. Waktu itu mereka dokumentasikan apa masalahnya, mana cara yang efektif, tidak efektif, dibikin bakal anjlok ke 4%. Karena mabok utang, ya salah urus, current account dan lain-lain termasuk primary balance itu negatif, dan tapi rupiahnya masih kuat karena didoping dengan pinjaman luar negeri yang mahal. Yang kedua ada gagal bayar yang jumlahnya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Kita akan nambah anjlok hanya minus 1% lagi, jadi 3%. Tapi kalau saya lihat track record sampai hari ini, mohon maaf, penanganannya itu belum optimal, bisa-bisa efeknya terhadap ekonomi akan anjlok lagi. 2020 kita akan hanya tumbuh plus 2, bahkan mungkin 2%. Seperti diketahui rupiah udah anjlok ke 15.200, saham dari 6 ribuan indeksnya udah drop ke 4.500. Ini waktunya stop dulu semua proyek-proyek besar. Waktu krisis 98 itu kita lakukan, kita hentikan dulu semua proyek-proyek yang nggak penting, yang besar, kita delay 1 tahun. Kecuali proyek yang kecil, skala kecil. Kita hanya reallocate ke 3 sektor, kesehatan, ya untuk melawan pandemik ini, makanan, dan daya beli untuk yang miskin. Itu aja. Fancy oleh Bank Indonesia itu kayak buang air ke laut. Nah, juga jangan anjurkan untuk beli back saham. Uang sahamnya masih bakal anjlok kok. BUMN. Nah, saya ingat waktu calon gubernur Bank Indonesia mau jadi calon gubernur datang ke rumah. Ya, karena sebelumnya kan pasti di fit and proper di DPR. Nasihat saya cuma sederhana, rupiah ini kan udah anjlok ke 15.200. Kalau dibiarkan akibat shock eksternal ini, faktor internal, rupiah bisa jeblok ke 16.000 dan sebagainya, dan seterusnya. Ini waktunya diubah jadi fixed exchange rate. Tetapkan aja di pegging $1 15.500 untuk waktu 1 tahun. Suan sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Dari 4.500 bisa anjlok ke 3.000 bahkan kurang. Hentikan perdagangan bursa saham sampai waktu yang ditentukan kalau udah stabil. Nah, poin saya dalam suasana kritikal ini kita harus berani mengambil jalan-jalan terobosan. Kalau diserahkan dalam suasana begini ke mekanisme pasar, ya lihat aja rupiah makin lama makin anjlok dan sebagainya, akhirnya kena karena barang-barang kan banyak import. Ada begitu banyak hal yang menarik dan mengejutkan pasca pelantikan Presiden Joko Widodo. Mulai dari kontroversi nama-nama menteri hingga sidang perdana Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan 7 poin perintah usai mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Jilid 2 beserta tugasnya, di mana perintah tersebut diucapkannya dengan intonasi yang cukup tegas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi sudah saya umumkan. Untuk yang pertama, jangan korupsi, yang pertama. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima,
kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saat pelaksanaan sidang perdana Kabinet Jilid 2, ada salah satu poin perintah Presiden yang kemudian kembali diucapkan oleh Jokowi, yaitu tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sekali lagi ini saya perlu saya ulang, bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Pernyataan tersebut mungkin terkesan normatif, namun jika dicermati lebih lagi, seperti ada maksud lain di balik pernyataan tersebut, yang secara tidak langsung ingin ditujukan kepada Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto agar bekerja mengikuti arahan Presiden dan bukan bekerja dengan konsep yang ia usung semasa masih menjadi calon Presiden dulu. Ini adalah peringatan yang tersirat. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi dapat menguji kemampuan seorang Prabowo yang mengaku lebih TNI dari banyak TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia yang sebelumnya Prabowo pernah mengatakan jika pertahanan Indonesia masih lemah. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI. Seperti diketahui, dalam debat Capres sesi 4 mengenai pertahanan, Prabowo sempat mengatakan jika pertahanan Indonesia lemah karena tidak adanya biaya. Menurutnya, untuk memperkuat pertahanan Indonesia yaitu dengan meningkatkan anggaran dan menghentikan kebocoran agar keuangan negara tidak mengalir ke luar negeri. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita. Karena itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Seiring masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan, beragam kekhawatiran pun timbul di masyarakat. Salah satunya kekhawatiran yang sempat mengemuka adalah perihal kemungkinan adanya matahari kembar terkait sosok Prabowo yang kini berada dalam gerbong pemerintahan. Selain itu, posisi menteri yang kini diemban oleh Prabowo memiliki hak khusus di antara menteri-menteri lainnya yang biasa disebut dengan istilah triumvirat. Di Indonesia sendiri, saat ini ada 3 jabatan menteri yang mendapat istilah triumvirat, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Terkait istilah triumvirat sendiri, sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang secara bersama-sama oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan sampai terpilihnya kembali Presiden dan Wakil Presiden definitif. Adapun alasan Presiden Jokowi memilih Prabowo sebagai Menhan karena ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara, di mana proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan. Ya, kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong royong. Meskipun 2 yang berkompetisi, tetapi partainya banyak. Ini masih menuju kepada sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan. Tapi saya melihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.